Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi uh, Virtual Trunking Protocol atau VTP. Sebelumnya, Virtual Trunking Protocol merupakan salah satu cara kita dapat melakukan memanage VLAN secara terpusat. Artinya kita bisa menambahkan, mengedit atau bahkan menghapus virtual LAN hanya pada satu switch saja, sedangkan switch yang lain akan secara otomatis mengikuti perubahan yang kita lakukan pada satu switch tersebut. Ini juga tergantung mode yang akan kita gunakan pada masing-masing switch. Pada Virtual Trunking Protocol terdapat 3 mode switch yang bisa dikonfigurasi. Yang pertama yaitu server switch, kemudian transparent switch dan client switch. Server switch adalah mode server berhak untuk memanipulasi VLAN atau VLAN. Artinya saat server membuat atau menghapus VLAN, maka server akan mengirimkan update ke switch lain, sehingga switch lain akan mensinkronkan data atau mendapatkan perintah dari VLAN sedang server. Kemudian transparent switch adalah dimana kita bisa membuat VLAN, namun VLAN yang dibuat hanya bersifat lokal, artinya tidak akan dikirimkan ke switch lain. Dan juga switch transparan ini tidak akan menerima update dari server, melainkan hanya meneruskannya. Kemudian yang client switch ini adalah memungkinkan kita untuk membuat ataupun menghapus VLAN. Maksudnya tidak bisa membuat ataupun menghapus VLAN yang ada, karena switch client hanya bisa menerima dan meneruskan VLAN update dari server. Nah, untuk video kali ini, untuk yang Virtual Trunking Protocol, kita akan gunakan topologi dengan 3 switch dengan masing-masing mode yang berbeda. Pertama switch 1, switch 2, dan switch 3. Kita hubungkan menggunakan kabel crossover karena merupakan device yang sama. Setelah itu kita lakukan konfigurasi terhadap switch 1. Kita konfigurasi interface FA 0/1, mode kita terang, switch mode terang. Kemudian kita tambahkan mode yang akan kita gunakan di switch 1, yaitu mode server. Kemudian kita masukkan perintah VTP mode server. Kemudian kita beri nama. Kemudian kita beri juga password. Ini nama dan password terserah, tergantung keinginan masing-masing. Kemudian kita ke switch yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Itu masuk ke interface, rank. Karena switch 2 berada di tengah, jadi kita melakukan konfigurasi switch portnya langsung, yaitu range FA atau Fast Ethernet 0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode
terang. Nah, kemudian kita konfigurasi VTP-nya yaitu Virtual Trunking Protokolnya menjadi mode transparent. VTP mode transparent. Nah, sama kita juga ganti nama domain. Di sini saya akan menamai dengan nama yang sama dengan switch yang lainnya, dan juga password yang sama. Nah, kemudian kita ke switch yang ketiga. Sama kita lakukan konfigurasi in switch port mode terang sama. Kemudian virtual trunking protokolnya kita ubah menjadi client, modenya client, artinya tidak dapat membuat atau menghapus, hanya dapat menerima dan meneruskan dari server. Namanya juga sama, kita samakan dengan yang lainnya. Setelah itu kita kembali ke switch 1. Karena ini server, maka kita akan mulai konfigurasi dari sini. Kita buat dulu virtualannya. Kita buat virtualan 10, namanya guru. Kemudian VLAN 20, namanya siswa. Nah, untuk membuktikan mode yang kita gunakan di switch sudah benar, kita lihat dengan cara do show VLAN brief. Kita masuk ke config terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke switch 3 terlebih dahulu untuk sambil menunggu di switch 2. Kita masuk config, kemudian kita do show VLAN briefnya. Nah, kita lihat client di switch yang ketiga, yaitu switch client, guru, VLAN guru dan siswa masuk ke dalam switch 3. Dan tapi di switch 3 juga kita tidak dapat membuat yang namanya VLAN lagi. Coba kita buat VLAN 40. Nah, ada keterangan VTP VLAN configuration not allow when device is in client mode. Artinya switch 3 kita berhasil menjadi mode client. Kemudian kembali ke switch 2, kita tes lagi tadi do show VLAN-nya. Nah, di sini di VLAN 2 modenya transparent, tidak ada namanya VLAN guru dan siswa yang sudah kita buat di server. Karena yang telah saya sampaikan tadi, untuk mode transparan hanya meneruskan apa yang diberikan dari server.
Itulah kenapa di switch 2 tidak ada, namun di switch 3 ada. Coba kita buat di switch 2 ini VLAN karena VLAN 30. Coba kita namai percobaan. Kita lihat di switch 1 apakah masuk, apakah terdapat tadi VLAN 30. Di sini VLAN 30 tidak ada, dan juga di switch 3 kita coba. VLAN percobaan juga tidak ada di switch 3 atau switch client. Ini karena switch 2 transparan, kita bisa membuat VLAN tapi hanya untuk switch itu sendiri dan tidak akan disalurkan ke switch yang lain. Kita buktikan dengan cara kita lihat di do show VLAN grid-nya di switch 2. Nah, kita lihat di sini VLAN 30 ada percobaan. Nah, dia hanya masuk sebagai VLAN lokal yang hanya ada di switch transparan itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mencoba konfigurasi selanjutnya, kita akan mencoba inter VLAN routing.